nama saya Anissa Trimuyanti, mahasiswi semester 5 Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2. Baik, yang buku kerja kewirausahaan 2 yang bertema bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, bisnis facilitator atau developer. Pada buku kerja yang pertama, yang ke-10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru, unit usaha food, produk atau jasa food truck ice cream. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, dapat mencakupi siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Selanjutnya, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan dapat mencakupi personal fund atau dana pribadi, creative source atau sumber-sumber kreatif. Lalu yang elemen kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Lalu selanjutnya ada jenis venture capital, dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan. Single tier approach, two tier approach. Lalu ada initial public offering diidentifikasi dapat memberikan manfaat, mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank. Lalu elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman, bank komersial diidentifikasi, mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Selanjutnya ada SBA, Guaranteed Loan diidentifikasi memiliki karakteristik program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR, yaitu KUR. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi dapat mencakupi jaringan langganan peer-to-peer. Elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Selanjutnya ada SBIR, Small Business Innovation Research, dan STR, Small Business Technology Transfer Grant Program diidentifikasi. Memiliki karakteristik program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Lalu buku tugas yang ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, unit usaha food truck ice cream, produk atau jasa makanan. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang. Lalu ada potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan,
pertumbuhan, saham, profitabilitas. Yang ketiga ada pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif, identifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi fungsional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Lalu ada investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi pengembangan produk dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, feature, advantage, dan benefit dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. Lalu ada hasil evaluasi peluang diidentifikasi dapat mencakupi daya tahan bahan baku produk, keamanan produk tidak menimbulkan, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudahan untuk ditangani. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi peluang. Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif, dan ranking peluang pemasaran dapat mencakupi seasonal topics. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, infrastruktur, teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis. Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar wilayah, lalu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, peralatan, biaya promosi, penelitian, dan pengembangan, pelatihan staf. Lalu ada komunikasi kelayakan, membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan, staf keuangan, tenaga pemasaran. Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan, dan sudah diisi melalui kuis. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih.